Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah rahimakumullah. Adalah semua kita menginginkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan kita hidup di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Semua kita bercita-cita agar di akhirat kelak mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Diterangkan di dalam Al-Quran ada 4 golongan yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah akan bersama-sama orang yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka, yaitu yang pertama golongan para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam ayat ini hanya 4 golongan saja yang Allah anugerahkan nikmat atas mereka. Yang pertama para nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, dan yang keempat adalah solihin. Kita bukanlah golongan para nabi. Begitu juga kita mungkin jauh dari kriteria siddiqin. Mungkin kita juga belum melakukan kriteria yang dilakukan oleh orang atau para syuhada. Kriteria yang keempat inilah mungkin kita ada di dalamnya, yakni orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Namun kita tentu harus tahu seperti apakah orang-orang soleh tersebut. Dalam hal ini khatib menyampaikan bahwa orang-orang yang soleh, kriteria orang-orang soleh berdasarkan Al-Quran itu sekurang-kurangnya ada 7 hal yang ada dalam dirinya. 7 hal tersebut, yang pertama adalah dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, dia harus mendirikan sholat, baik yang wajib ataupun sunnah. Kemudian kriteria yang ketiga, dia tentunya sering membaca Al-Quran. Kriteria yang keempat, orang-orang beriman itu adalah dia selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Baru kemudian kriteria yang kelima, dia selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Kriteria yang keenam, istiqomah. Dan yang ketujuh, berorientasi pada kehidupan akhirat. Itulah 7 kriteria yang digambarkan dalam Al-Quran yang harus ada pada diri orang-orang yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama tadi disebutkan orang soleh itu dirinya harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penting, mengapa? Karena beriman kepada Allah adalah sebagai puncak segala hal. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena dunia ini bersifat fana, ada akhirnya di mana kita akan bertemu dengan Allah dan dimintai apapun yang pernah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik, yakni bagi mereka yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhir, dan mereka mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan berjumpa dengan Allah, dimintai apapun yang pernah kita lakukan. Pada hari itu adalah diterangkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Setelah kita meyakini akan berjumpa dengan Allah di hari akhir nanti, maka pesan dasar dalam ayat yang disebut tadi adalah maka perbanyaklah mengingat Allah, yakni wa dzakarallaha dzikran katsira, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Itulah kriteria yang pertama yang harus ada pada diri seorang solihin atau orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua tadi, orang-orang soleh itu adalah selalu mendirikan sholat wajib. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kita kenal subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itulah sholat-sholat yang diwajibkan 5 waktu dalam 24 jam. Jumlahnya 17 rakaat. Begitu juga kita menambahinya dengan sholat-sholat sunnah yang mengiringinya, namanya sholat sunnah rawatib. Ketika malam tahajud, siang hari ada sholat duha, dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, dia sering membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran harus dibaca? Ya karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Setelah kita membaca, lalu mentadaburinya. Arti daripada mentadaburi adalah menghayati apa yang kita baca. Setelah kita mampu menghayati, kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kriteria yang keempat tadi adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah yang harus ada pada diri seorang yang solihin, orang-orang baik. Kemudian kriteria yang kelima adalah dia bersegera melakukan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, perintah yang sering kita dengar, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal melakukan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang hari ini kita berkeinginan, semoga besok aku diberikan kekuatan misalnya, maka aku akan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segenap kemampuannya. Atau misalnya dia berkeinginan seandainya Allah memberikan rizki, besok aku bersedekah. Itu niat yang baik. Maka sudah kita niatkan hal-hal yang baik ini, janganlah kita tunda ketika waktunya datang. Karena kalau kita tunda, hal itu bisa terabaikan dan bisa terlupakan kembali. Maka disinilah orang-orang yang baik mestinya segera melakukan hal-hal yang bersifat baik. Selanjutnya, kriteria orang-orang solih yang disebut dalam Al-Quran itu dia istiqomah. Istiqomah itu artinya terus-menerus melakukannya secara kontinu. Rasulullah bersabda, ada amalan yang Allah cintai, yakni sedikit dilakukan secara terus-menerus dibandingkan besar tapi hanya dilakukan sekali waktu. Jadi amalan terbaik yang Allah cintai itu adalah dilakukan dengan cara kontinu, walaupun itu sedikit tetapi dilakukannya dengan cara terus-menerus. Barulah terakhir orang-orang soleh itu hidupnya selalu berorientasi untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan pada
Hal pertama tadi bahwa puncak dari kehidupan dunia ini berakhir dengan kiamat, yang kemudian kita berjumpa dengan Allah dan kita dimintai pertanggungjawaban apapun yang pernah kita lakukan. Jadi mati itulah bukan kehidupan, mati itu bukan akhir kehidupan, justru kematian adalah awal daripada kehidupan abadi. Setelah kita berjumpa dengan Allah, dimintai apapun yang pernah kita lakukan di akhirat kelak. Di situ, di sana ada surga dan neraka, disitulah tempat kembali yang terakhir. Kita tidak pernah tahu tempat manakah yang akan menjadi tempat kita selamanya. Semua kita menginginkan surganya Allah, balasan kebaikan. Tapi apakah kita semua yakin bahwa Allah memberikan ampunan kepada kita semua, memberikan keridhoannya kepada kita semua? Kita tidak pernah tahu. Tetapi kita terus berharap, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, Allah membalas yang terbaik untuk kita semua. Maka kehidupan untuk orientasi akhirat inilah menjadi penting. Apapun fasilitas dunia yang pernah kita miliki atau yang sedang kita miliki, tentunya diharapkan untuk menguatkan diri kita bahwa hidup sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana disitir dalam ayat, wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sekedar main-main dan juga senda gurau. Dan kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan bagi mereka yang mengetahuinya. Semoga kita dikuatkan untuk menetapi kebenaran ini, karena kita mudah-mudahan tergolong pada kriteria golongan yang keempat, yakni golongan orang-orang yang solih dengan sekurang-kurangnya menjalankan 7 hal yang disebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر أقيم الصلاة